Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam siap saji, yang jawab salam berangkat haji. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah. Berdebur ombak, berdebur ombak di pantai barat. Bersyukur, mari bersyukur bertemu lagi kita pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang amin tambah sehat, amin lagi. Alhamdulillah. Sehat semua ini. Saya doakan tambah sehat, tambah berkah, dimudahkan semua urusan, dilunaskan semua hutang. Oh, kalau urusan hutang aminnya kencang ya. Jemaah sekalian, sudah lama tidak ke rumah, sekali ke rumah menanam padi. Sudah 2 bulan kita tak berjumpa. Perasaan saya sudah seperti 60 malam 60 hari. Padahal sama itu ya. Sudah lama tidak ke rumah, sekali ke rumah menanam padi. Sudah 2 bulan tak berjumpa, sekali berjumpa kita lanjut kaji. Kaji kita ini masih lanjutan tafsir surah Al-Fatihah, tafsir Ibnu Katsir. Pertemuan pertama 2 bulan yang lalu, bahwa Al-Fatihah itu banyak namanya, banyak gelarnya. Ummul Quran, Ummul Kitab, Sabaul Masani. Ummul Quran dialah induknya Al-Quran, Ummul Kitab dialah induknya semua kitab, Sabaul Masani 7 ayat yang diulang-ulang. Juga Ar-Ruqyah, ayat yang bisa untuk mengruqyah atau untuk mengobati. Banyak sekali gelar Al-Fatihah. Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Ubay bin Ka'ab wa huwa usolli. Ini saya berpantun lagi lah ya. Ambil tangga naik ke genteng, saya pakai kacamata biar nampak ganteng. Wah. Padahal karena rabun ya kan. Kata Abu Hurairah, Rasulullah pernah keluar menemui Ubay bin Ka'ab wa huwa yusolli. Saat itu Ubay bin Ka'ab sedang sholat. Innila arju alla akhruja min hadzal babi hatta ta'lamaha. Qala fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biadi yuhaddisuni wa ana atabatta'u mahafata ayyabulu wa qabla ayyaqdiyal hadits. Aku ingin keluar dari pintu ini. Aku ingin jangan keluar dari pintu ini sampai engkau mengetahuinya. Maka Rasulullah mengambil kedua tangannya dan berbicara kepadanya. Kemudian falima danauna minal babi qultu ya Rasulullah masuratul lati wa'adtani. Sesudah lewat pintu, lalu Ubay bin Ka'ab berkata, ya Rasulullah,
apa yang tadi hendak kau ajarkan kepadaku? Qala, kata Nabi, mata qara'u bis shalah, apa yang kau baca pada saat salat? Qala fa qara'tu alaihi ummul Qur'an, aku membaca ummul Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Qala, kata Nabi, wallazi nafsi biyadihi ma anzalallahu fit Taurati wala fil Injili wala fil Zabur wala fil Furqani mislaha innaha as-sab'ul mathani. Demi Allah, kata Rasulullah, taklah turun dalam kitab Taurat, taklah turun dalam kitab Injil, taklah turun dalam kitab Zabur, juga taklah turun dalam Furqan seumpamanya. Sesungguhnya Al-Fatihah itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Insyaallah. Jadi keistimewaan Al-Fatihah ini, istimewa Al-Fatihah ini tak turun dia dalam kitab Taurat, Injil dan Zabur. Yang turun adalah dalam kitab Al-Qur'an. Dan ini adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Dalam sholat diulang-ulang setiap waktu. Di luar sholat bolak-balik Al-Fatihah, Al-Fatihah. Asal ada acara doa pasti Al-Fatihah. Ngantar mayat Al-Fatihah. Jadi bukan Al-Fat ya. Al-Fat tinggal. Jangan bangga kali pakai Al-Fat. Al-Fatihah yang ngantar kita. Makanya Al-Fat saya tinggal di dealer. Gak ku ambil. Biar aja situ mereka yang ngurus ya kan. Jadi yang memberangkatkan kita ke kubur apa? Al-Fatihah. Ini 7 ayat yang diulang-ulang. Wa qala al-Imam Ahmad an Ibni Jabir qala intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad ahraqal ma' fa qultu assalamu alayka ya Rasulullah falam yarudda alayya. Kata Imam Ahmad dari Jabir, aku bertemu Rasulullah lalu aku mengucap salam, assalamualaikum ya Rasulullah, maka Nabi enggak menjawab salamku. Faqultu assalamu alayka ya Rasulullah, aku ulangi lagi, assalamualaikum ya Rasulullah, falam yarudda alayya, enggak dijawabnya juga salamku. Faqultu assalamu alayka ya Rasulullah, falam yarudda alayya, untuk yang ketiga kali enggak dijawab Nabi juga salam dia. Qala fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi, lalu Nabi berjalan, wa ana khalfahu, aku mengikut di belakangnya, hatta dakhala rahlah, sampai dia masuk kepada tempat ontanya. Wa dakhaltu anal masjid, dan aku masuklah ke masjid. Fajalastu kaiban hazinan, aku pun duduk dalam keadaan sedih karena enggak dijawab Nabi salam dia. Fa kharaja alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keluarlah kepadaku Rasulullah SAW, wa qad tatahhara, saat itu Nabi sudah bersuci, ambil wudu. Wa qala alaikassalam warahmatullah, alaikassalam warahmatullah, alaikassalam warahmatullah, maka barulah dijawab Nabi salamnya. Dijawab Nabi langsung 3 kali. Summa qala, kemudian Nabi berkata, ala ukhbiruka ya Abdullah bin Jabir, maukah engkau aku kasih tahu wahai Abdullah bin Jabir, bi akhyari suratin fil Quran, yaitu sebaik-baik surah dalam Quran? Qultu bala ya Rasulullah, kata Abdullah bin Jabir, pastilah saya mau ya Rasul. Waqala, Nabi pun berkata, Iqra alhamdulillahi rabbil alamin hatta tahtimaha, bacalah alhamdulillahi rabbil alamin sampai akhir ayatnya, artinya 7 ayat semuanya kau baca. Haza isnadun jayyidin, ini isnadnya sangat baik. Jemaah sekalian, dalam hadis ini luar biasa bagaimana Rasulullah mengajarkan kelebihan surah Al-Fatihah, dan itulah sebaik-baik surah dalam Al-Quran. Akhyaru suratin fil Quran, sebaik-baik surah dalam Quran, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin ila akhirih. Kemudian pelajaran yang berikutnya dari hadis ini, Nabi kalau lagi batal wudu rupanya enggan menjawab salam. Kenapa enggak dijawabnya tadi yang 3 kali? Karena dia masih mau berjalan ke tempat wudu.
Nah, belum berwudu Nabi enggan menjawab salam. Tapi ini tidak jadi hukum seperti kita kalau lagi enggak berwudu enggak jawab salam, enggak. Nah, kalau Nabi itu punya kekhususan, keistimewaan. Jadi kita kalaupun enggak berwudu ya tetap jawab salam. Yang enggak boleh jawab salam hanya di kamar mandi, lagi buang air kecil maupun lagi buang air besar. Itu memang Nabi enggak jawab. Sesudah Nabi berwudu, ternyata Nabi menjawab salamnya, dibalikkannya 3 kali kan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka Nabi bilang, waalaikumsalam warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah. Gitu ya. Jadi mana lebih mulia, yang mendahului salam atau yang menjawab salam? Mendahului salam daripada yang menjawab salam. Ada salam yang enggak boleh kita tunggu jawabannya. Salam apa itu? Enggak boleh kita tunggu jawabannya. Hanya kita salam aja. Pesta ziarah kubur. Kalau baca salam ke kuburan, Bu, jangan tunggu jawabannya. Nanti Ibu kabur. Waalaikumsalam, kapan kalian nyusul, katanya Bu ya. Tambah parah ya kan. Jadi intinya Al-Quran ini, Al-Fatihah ini adalah sebaik-baik surah dalam Al-Quran. Beruntunglah kita ini, berapa kali sehari kita baca Al-Fatihah, Bu? Wajibnya 17 kali. Karena 17 rakaat. 17 kali. Jadi ibu-ibu yang absen sholat karena halangan, ya ganti. Supaya tetap jumlahnya 17 dalam sehari. Gantinya macam mana? Baca aja. Walaupun nggak sholat, kan yang dilarang memegang mushaf Quran, bukan dilarang membaca Al-Quran. Bagi yang halangan haid, nifas, istihadah, wiladah, silakan baca Al-Fatihah. Karena kita dilarang memegang mushaf saja menurut satu pendapat. Malah menurut pendapat Imam Hanafi, ya boleh saja dipegang mushaf walaupun lagi halangan. Walaupun ada ayat yang mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuhnya kecuali yang suci. Biasanya kan ditaruh tuh di bagian covernya Al-Qur'an tuh ya, tulisannya la yamassuhu illal mutahharun, peringatan tuh. Tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci. Tapi dalam beberapa tafsir dikatakan tidak menyentuhnya itu Al-Qur'an yang di sana, yang di Lauhil Mahfuz, kecuali makhluk Allah yang suci. Itulah para malaikat. Nah, berarti tafsirnya mengarah ke sana, bukan Al-Quran yang ada dalam mushaf. Makanya ada sebagian imam mengatakan bahwa kalau sekedar menyentuh saja boleh. Apalagi kalau ditemukan Al-Quran itu ditaruh di lantai atau terjatuh, tak ada yang mengambil kecuali kita. Walaupun dalam keadaan halangan, ambillah, muliakan, taruh di tempatnya yang layak. Jangan salah makna, katanya Al-Quran harus ditinggikan sehingga tempatnya dibuat tinggi kali, nggak bisa diambil. Ini kejadian di tempat kami dulu, ada jamaah tabligh di situ ceramah, katanya Al-Quran nggak boleh dibelakangi, Al-Quran nggak boleh dibuntuti. Akhirnya jamaah salah penafsiran. Habis ceramah ustadz itu dipindahkan, orang tulah Al-Quran yang di rak-rak tempat perempuan tuh dipindahkan ke depan imam semua. Saya masuk masjid, gimana ceritanya Al-Quran udah pindah ke tempat imam semua? Ya tapi kata ustadz semalam Al-Quran nggak boleh dibelakangi, Al-Quran nggak boleh dibuntuti, makanya kami taruh di depan semua. Oh bukan begitu maksudnya. Kalau taruh di depan semua, macam mana ibu-ibu mau baca Quran? Mesti melintasi jamaah laki-laki. Sekalian aja taruh di atas atap, bilang biar tinggi kan. Nah, jadi maksudnya jangan dibelakangi, artinya Al-Quran itu pedoman kita ya, dia di depan, apapun kata Al-Quran itu yang kita ikut. Ditinggikan maksudnya ya junjung tinggi perintah-perintah Quran dan larangannya, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, itu maksudnya ditinggikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Qala al-Bukhari fi Fadailil Quran, kata Imam Bukhari terkait
fadilah Al-Quran an Abi Sa'id Al-Khudri qala kunna fi masirin lana fanazalna faja'at jariyatun faqalat inna sayyidal hayy salim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, dia bercerita kami pada saat itu sedang musafir, maka kami singgah di suatu tempat. Lalu datanglah seseorang yang berkata, tuanku sedang sakit, wa inna nafarona guyib, fahal minkum rok, dan kami tidak ada yang bisa mengobati. Ada enggak di antara kalian yang bisa mengobati? Ruqyah. Faqama ma'aha rajulun makunna na binuhu biruqyah. Faraqahu fabarra'ah. Maka salah seorang rombongan itu berdiri dan dia pun bersedia untuk meruqyah yang sakit tadi. Konon katanya yang sakit itu kena gigit binatang berbisa. Ini ceritanya ini ya. Di tempat itu tak ada yang bisa meruqyah. Lewatlah rombongan sahabat nih. Ditanya, ada di antara kalian yang bisa meruqyah? Salah seorang bilang, oke, kita coba. Kita ruqyah. Nah, akhirnya fabarra'a, ternyata sembuh. Apa yang dia baca waktu itu? Surah Al-Fatihah. Sembuh. Dengan air putih, surah Al-Fatihah, suruh minum, sembuh. Kira-kira beginilah dibuatnya. Ini kan contoh aja nih. Kira-kira diambilnya ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dibacanya alhamdulillah sampai amin. Suruh minum. Minum. Akhirnya diminumlah sama yang sakit tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma begitu aja. Udah habis setengah alhamdulillah. Nanti cerita lain lagi tuh. Ternyata sembuh. Fa'amaru lahu bisalasina syatah, sebagai ucapan terima kasih, mereka menyuruhnya mengambil 30 ekor kambing. Masya Allah. Itu namanya rezeki tak terduga. Durian run. Tuh. Memang kalau rezeki gak kemana-mana, dicegat orang. 30 ekor kambing. Wasakona labanan, bukan cuma 30 ekor kambing, kami pun disuruh minum susu di situ. Wah, dapat susu lagi. Oh, Masya Allah. Falamma raja'a qulna lahu akunta tuhsinu ruqyah au kunta tarki. Sesudah di perjalanan nih, lalu mereka berdebat. Cemana kau meruqyahnya ini? Qala la maraqatu illa bi ummil kitab. Kata kawan nih, aku nggak punya mantra-mantra lain, yang kubaca cuma ummul kitab, yaitu Al-Fatihah. Qulna, lalu kami bilang, la tuhaddisu sayyan hatta na'tiya au nas'ala Rasulullah SAW. Oke, jangan kita bagi-bagi dulu kambingnya ya. Gak usah kita cerita-cerita panjang lebar dulu, sampai kita tanya masalah ini kepada Rasulullah SAW. Falamma qadimnal Madinah tazakarnahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala sampailah kami di Madinah, kami ceritakanlah hal ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Nabi, wa ma kana yudrihi anna ruqyah. Apa memang kalian enggak tahu kalau Al-Fatihah itu adalah ayat yang bisa meruqyah? Itu Nabi membenarkan bahwasanya Al-Fatihah itu adalah ayat untuk meruqyah. Aksimu, kata Nabi, bagikanlah kambing itu. Watribuli bisahmin, kasih saya satu. Padahal tadinya mereka bertengkar. Kenapa kau jual ayat dengan murah kali? Katanya. Murah kali lah 30 ekor kambing Al-Fatihah. Padahal ayat mengatakan, jangan kalian jual ayat-ayatku dengan harga yang sangat murah. 30 ekor kambing murah lah itu, dibanding kemuliaan surah Al-Fatihah. Jangan dulu ambil sampai kita tanya kepada Rasulullah, boleh enggak nih gara-gara kita meruqyah kita dikasih kambing, kita terima pula. Ibaratnya kalau sekarang, bolehlah gara-gara ceramah dikasih amplop. Kan gitu. Sampai ada Ustadz amplop. Komisi A. Komisi amplop. Kalau amplopnya tebal cepat dia datang ya kan. Amplopnya tipis digantikannya sama orang. Tapi nggak ada di sini dia. Di sini ustadznya ikhlas-ikhlas. Ya. Kalau saya malah nggak peduli saya amplop. Dari dulu Bu, mana peduli saya amplop. Yang penting
Ataunya ibu. Nabi nggak jawab boleh atau enggak. Udah kalian bagi, kata Nabi, minta satu. Ya, kalau sudah ngomong begini, apa artinya ini? Boleh apa enggak? Ya boleh, orang Nabi udah ngambil satu. Nah, udah jelas ya, boleh. Ya selamatlah bapak-bapak kalau diundang dikasih amplop. Tapi jangan pula jadi patokan. Ya sedikit banyak terima. Enggak pun ada, enggak apa-apa. Ya. Jangan pula karena masjidnya kecil malas datang. Dalam masjid kecil namanya Al-Ikhlas pula. Rupanya lagi bangun pula. Udahlah Al-Ikhlas lagi membangun pula. Cuman lah Ustaz, kita lagi bangun katanya. Kalau bisa Ustaz lah pula nyumbang katanya bulan. Jadi boleh ya. Dan alhamdulillah ya sering-seringlah Al-Fatihah ini kita baca supaya barokah bacaannya itu. Kalau kita bacakan ke air keluar, kita bacakan ke tangan ke mana keluar. Karena semakin sering dibaca dia barokahnya makin besar. Kalau jarang-jarang dibaca ya nggak mempan. Anak saya kena gigit apa namanya itu borong-borong kalau kami bilang itu. Borong-borong tuh hitam sama kuning dia. Bukan tahun tuh. Yang suka melubangi kayu tuh loh, yang suka melubangi papan. Kumbang ya. Kita kan dulu rumah papan nih. Nah, suka kali bikin lubang di papan tuh. Ada yang warna hitam, ada yang warna kuning. Nah, yang kuning tuh perempuan. Yang kuning yang suka gigit. Kalau yang hitam jarang. Memang perempuan nih sadis. Nyamuk pun yang nyedot darah tuh perempuan. Kalau jantan nggak nyedot darah. Sadar nggak ibu-ibunya? Jadi anak saya main dekat kolam, karena kolam ini dalam, saya takut anak saya waktu itu masih kecil umur 1,5 tahun, masuk kolam saya dinding pakai papan. Rupanya datang kumbang tadi bikin sarang, bikin lubang. Nah anak saya yang kecil ini nengok, ada binatang warna kuning kan menarik tuh, masuk ke dalam lubang. Jadi dia penasaran, dimasukkannya jarinya begini. Nah, dimasukkannya jarinya. Oh digigitnya lah. Berteriak lah, keluarlah semua tetangga, langsung bengkak. Saya waktu itu masih di kantor, langsung ke telepon, cepat pulang, kenapa? Si Andi ini kena gigit. Gigit apa? Nggak tahu nih, pokoknya udah bengkak. Nangis, berteriak, saya pulang. Bawa ke dokter, bawa ke rumah sakit, semualah saran orang. Apa ceritanya ini? Dimasukkannya tangannya kemari, jadi kena gigit. Oh alah, saya bilang. Nggak usah bawa ke dokter, udah aman nih itu. Jadi obatnya cuma baca Al-Fatihah. Udah ludahi dikit. Cuma cari yang menggigitnya. Dicari yang menggigitnya itu. Rupanya masih di dalam. Untung saya dulu, si bolang saya dulu. Suka berpetualang di alam. Tahu saya cara menangkap kumbang itu. Cuman cara menangkapnya, ambil plastik, taruh di lubangnya, tokok-tokok, tok. Keluar dia ke plastik. Udah ketemu. Untuk mengambil kepalanya gimana? Jangan coba-coba berani-berani pegang, nanti digigitnya lagi. Nanti kan di plastik itu ada sudutnya itu, diarahkan dia ke sudut, dibolongi. Begitu keluar kepalanya dari sudut itu, langsunglah potong, belah dua begini. Ada cairan di kepalanya, Bu. Itulah dioleskan ke tangan siapa. Jadi penyakitnya di situ, obatnya di situ. Jadi bisa dengan obatnya, nggak jauh-jauh dari situ. Jadi Allah itu pun maha sayang sama kita, nggak dijauhkannya penyakit dengan obat. Di situ-situ juga nyari buatnya. Cuma kita kadang mencari jauh-jauh kemana-mana. Ya kalau kita digigit sesuatu, obatnya ada di situ. Ada bisanya, ada obatnya. Terima kasih.